Ladrosa bahasa aslinya al-adros. Itu di nazom akan melihat kenapa ladrosa. Saya bahas dulu ya. Kenapa dinamakan ladrosa? Kemarin mungkin saya sudah bahas sekali nakal ya. Apa itu nakal? Teman Hamzah kemarin? Apa itu nakal? Memindah harakat Hamzah ke huruf sukun sahih sebelum Hamzah, ke sukun selain mad sebelum Hamzah. Kemudian Hamzahnya dihilangkan atau dibumi hanguskan. Maka sejatinya nama dia al-adros. Karena menggunakan konsep nakal terlebih kena syair dilegalkan, maka dibaca al-adros. Aslinya ini al-adros dulu ya. Al-adros. Al-adros bertransformasi menjadi al-adros. Ketika sudah menjadi al-adros, di sini boleh dua cara baca. Ketika di awal kata ya. Kenapa boleh dua cara baca? Pertama, sedang nakal biasa. Coba kerja al-adros. Ada bacaan kedua. Apa itu bacaan kedua? Meniadakan hamzah wasal. Kenapa meniadakan hamzah wasal? Karena fungsinya sudah tidak dibutuhkan. Apa coba fungsi hamzah wasal? Menemani huruf yang diawal, menemani kata yang diawali oleh sukun. Ini kan aslinya al-adros, coba. Sukar, makanya datanglah volunteer yaitu hamzah wasal untuk menemani setiap kosakata yang diawali sukun. Ketika dia sudah nakal, huruf pertamanya tidak sukun lagi, tapi apa? Berharokat. Maka dalam konsep nakal boleh dibaca seperti ini karena melihat hamzah wasalnya, atau langsung dibaca ladros. Kenapa? Karena sudah tidak membutuhkan kontribusi hamzah wasal. Ya, jadi boleh dibaca al-ladros, boleh dibaca ladros. Nah, di sini dibaca ladros, ya bukan wajib, hanya pilihan mu'allif Ibnu Jazari dipilih ini sekaligus untuk menyelaraskan dengan kaidah nazomnya. Jadi al-ladros min aisara aslinya apa? Al-ladros yang bertransformasi dalam kaidah nakal menjadi boleh al-ladros atau ladros. Ya, al-ladros menjadi al-ladros atau ladros. Dua-duanya boleh. Kenapa al-ladros? Karena sudah nakalkan. Kenapa ladros? Sudah tidak membutuhkan kontribusi hamzah wasal. Kalau di atas masih oke, masih legal-legal saja, ataupun di bawah sudah tidak dibutuhkan, maka dibaca dengan bacaan ladros. Itulah kaidah kita baca sekarang. Ladros min aisara au yumna. Nah, kalau di kamus nggak ketemu ladros itu apa? Kenapa di kamus katanya adros? Ataupun lebih spesifiknya bod, ro dan sin. Bod, ro dan sin. Sudah? Ladrosa min aisaro, min aisar dari kiri, au yumnah atau kanan. Kenapa di dalam kiri bukan kanan dulu? Dalam sunnah kanan, kan? Karena menurut survei atau observasi yang dibuat oleh Imam Ibnu Jazari dan ulama tajwid sebelumnya, yang lebih dominan keluar dari kiri. Kanan juga legal, sah-sah saja, ataupun dua-duanya legal, tapi dominannya menurut observasi adalah lidah kiri. Min aisar au yumnaha, au yumnaha hanya kemana yumnah jadi hafah, hanya boleh hafah ke kanan kiri atau kanannya tepi lidah. Seret langsung masuk ke walamu. Di mana tempatnya lam? Adnaha. Adna itu paling depan, paling bawah juga boleh, itu depan yang nggak bisa pas depannya. Paling depan, paling ujung. Jadi ujung depan itu subjektif. Sama kayak istilah kita bahasa Indonesia, area bebas rokok. Maksudnya apa itu? Bebas merokok. Bebas dari, bebas untuk. Kalau untuk berarti legal. Kalau dari nggak boleh. Sama-sama area bebas rokok, tapi perspektif berbeda. Kenapa?
yang dibuang untuk atau dari. Ya nggak sih? Nah, sama ini pun demikian analoginya dalam bahasa Indonesia. Ini mau dibilang ujung atau depannya, yang penting dia adna di sini. Kalau bahasanya adna itu dani, dia itu dunia, hina, rendah. Itu bahasanya rendah. Ini tidak sama dengan rendah, bisa juga diartikan depan. Paling ujung juga bisa. Jadi ujung dengan depan itu subjektif, kembali ke bahasa masing-masing. Intinya dia kebahasan lidah. Tepi lidah ini kanan dan kiri, yang ini dinamakan adena. Lalu diartikan tepi depan, tepi ujung, itu bisa-bisa aja ya. Bahasa bisa diolah, tapi jika dikembalikan ke bahasa Arab namanya adena. Walamu adenaha, hanya balik mana? Hafa, tepi atau ujungnya tepi lidah, ya. Ujung tepi lidah, ujung tepi lidah. Tepi lidah bagian depan, bahasa bisa diolah. Saya tidak pernah mojibah untuk bahasa, yang penting paham ya. Tepi lidah bagian depan atau ujung tepi lidah bisa benar. Adenaha limuntahaha. Limuntaha itu untuk mendeskripsinya dari ujung di sini nih, tepi sini sampai habis. Ini sampai habis dulu. Ini bukan sayap atau sisinya aja, tapi dari sisi depan sampai limuntaha habis keseluruhan. Itulah makhrajnya huruf lam. Wallamu adnaha limuntaha. Lam. Wan nun min tarafihi. Kalau nun dari taraf, apa tuh hi? Berhi. Lisan atau lidah, dari ujung lidah. Taraf, maka dalam bahasa seperti wastu, boleh wastu, boleh wasatu. Maka di sini demikian, boleh torof, boleh torf. Ya, torof atau torf, makanya dinamakan torful lisan atau toroful lisan. Dua-duanya legal dalam segi bahasa. Tahtu, di bawah. Nah, di bawahnya dari mana dulu? Kita lihat dari mana? Kalau lihat dari luar, dia di bawah di dalamnya. Setelah lam baru nun. Kalau kita lihat dari dalam sini, dia di atas gitu Syekh. Kita ngelihat dari luar, terus sudah dari lam kan, lam naik sedikit, nah dia di depan, di bawah atau bagian belakangnya lam. Siapa dia? Nun. Ij'alu, jadikanlah tempat nun di belakang atau boleh juga di atas. Jadi tahtu itu bahasanya bisa sangat variatif tergantung kondisinya. Kalau istilah kita di atasnya nun, di atasnya lam, tempatnya huruf nun. Tahtu di situ bisa diakurasikan dengan di atas bukan di bawah, karena beda perspektifnya. Warro yudanihi, warro lebih dalam lagi, di zohrin sampai punggung lidah. Adkhalu, masukkanlah wilayah roh tersebut. Jadi roh sudah ujung lidah, tapi tidak cukup, masukkan terus sampai ke punggung lidah. Yang saya ceritakan tadi, kira-kira setengah senti, tergantung bisa juga sampai 1 cm, begini ya, setengah lah ya. Nah, jauh kartu kegedean ya kan, so, begini ya, setengah lah cm ya. Itu setengah itu kira-kira aja, yang penting intinya apa? Sedikit lebih masuk daripada ujung lidah. Itu roh. Seret, sekarang masuk ke kajian berikutnya. Nih, mungkin terakhir ya, udah pada banyak ngejam soalnya, jadi saya ikut ngejam juga, gitu kan? Ya, udah ngejam semua. Materi terakhir, terakhir. Dan semangat, melek semua terakhir. Ada. Terakhir, pamungkas hari ini. Wato wadal wata min huwa min ulyatana ya seret. Materi pamungkas kita sampai kita latihankan. To dal ta, ini baru 3 serangkai. Kalau tadi ro, lam, dan nun 3 serangkai di rumah yang berbeda. Kalau ini satu kesatuan dia, satu keluarga dia. To dal ta, minhu dari ujung lidah, wa min ulyat thanaya dari gigi atas. Maksudnya apa? Dari pangkal gigi dari atas. Jadi bukan dari gigi atas saja, tapi dari pangkal. Maka kalau ingin dideskripsikan lebih jauh, dia diartikan torful lisan, tadi sudah ada. Boleh torful atau torful lisan. Ma'a usul. Usul itu artinya pangkal. Usul al-thanaya. Apa itu thanaya? Gigi seri al-ulya, gigi seri atas. Di sini perlu diakurasikan, dia terkena di gigi seri atas. Kalau kena langit-langit dikit masih ditoleransi. Nggak boleh adalah optimal di gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan bersentuhan, nggak boleh menempel bersentuhan, pasti bersentuhan ya.
Kok data menempel dengan ujung gigi. Kita bahas sebelum kita lihat.